Shalom saudaraku, apa kabar saudara? Semuanya sehat ya saudara, baik ya. Kita semuanya saling mendoakan satu dengan yang lain saudara. Betul saudara, sehingga kita boleh saling menguatkan dan saling dikuatkan di dalam Mesias kita, Yeshua HaMashiach saudara. Saudaraku, di dalam Misle 17 ataupun dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Artinya apa saudaraku? Dengan kesukacitaan kita, dengan hati yang gembira, maka itu adalah menjadi obat buat kita, menjadi sehat, baik. Kenapa saudaraku? Walaupun kita menghadapi banyak persoalan, permasalahan, masalah keadaan yang sekarang ini di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudaraku, kita merasa ada rasa ketakutan ataupun kekhawatiran di masa-masa kita sedang menghadapi penyebaran virus corona 19 ini saudara, bahkan di secara global dunia dan khususnya Indonesia ini yang terus bertambah. Tetapi kita bersyukur, kita tetap bertambah lagi di dalam semangat kita kepada Elohim Tuhan kita, untuk kita tetap mengikat diri kita semakin dekat kepada Elohim kita, Bapa kita yang ada di Samayim, Bapa Yahweh. Saudara-saudaraku, kita bersyukur bahwa di minggu yang kita sudah lewati, yaitu saudara, kita memberikan suatu kesempatan kita dapat merayakan hari raya Paskah, hari raya Peskah, yaitu digenapi di dalam kematian Yeshua HaMashiach, saudaraku ya, saudara, sehingga Matiyahu 12 ayat 40 pada 3 hari 3 malam, saudaraku ya, anak manusia ada di perut bumi, Yeshua HaMashiach 3 hari 3 malam, saudara, dia akhirnya bangkit dari antara yang mati, saudara. Jika kita merayakan hari raya buah sulung, saudara ya, karena dia yang sulung, yang sudah bangkit ya dari antara orang yang sudah mati, ya saudara. Itu artinya saudaraku, kita memiliki suatu kepastian kehidupan, keselamatan iman kita di dalam Yeshua, saudara. Amin saudara, karena dia menggenapi seluruh Torahnya Bapak Yahweh yang diajarkan bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Saudara, ini adalah suatu berita kegembiraan, berita sukacita, berita meneguhkan iman kita. Iman kita menjadi hidup, saudara, karena Yeshua hidup setelah melewati kematian, dan kita diselamatkan dari kuasa ikatan dosa, saudara. Amin, saudara. Dan saudaraku, melewati masa Pesak sampai kepada Habikurim atau buah sulung kebangkitan Yeshua, saudara. Di tengah-tengahnya kita berjuang selama sepekan, saudara, 7 hari agar kita tidak makan roti tak beragi. Artinya firman Elohim dalam Korintia 1 Korintus yang kelima dikatakan bahwa yang beragi adalah kejahatan dan kebohongan, tidak benar hidup kita harus singkirkan, sehingga kita profetik dengan kita tidak makan roti tak beragi. Dan hari ini kita sudah melewatinya, saudaraku. Itu hari yang ke-7, yaitu tanggal memasuki 22 Nisan, saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, ada satu yang ingin saya sharingkan melewati perjumpaan hari ini, saudara, bahwa Bapak Yahweh menjanjikan ada tiang api di waktu malam dan tiang awan di waktu siang bagi umat pilihannya, saudara, yaitu dengan judul tiang awan dan tiang api pada hari ini, saudara. Saudaraku, di dalam Semot ataupun Keluaran 13 ayat 21 dan 22 dikatakan demikian. Dan Tuhan Yahweh berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, guna menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api, guna menerangi mereka untuk dapat terus berjalan siang dan malam. Dia tidak membuat tiang awan itu lenyap pada siang hari dan tiang api pada malam hari dari hadapan umat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, Elohim
Yang kita sembah adalah Elohim yang hidup. Elohim Tuhan yang tidak tertidur dan terlelap. Itu membuat kita mempercayai bahwa ada penjagaannya, ada perlindungan, kepastian perlindungannya, ada kesetiaan yang tidak pernah berubah, kasih yang berlimpah atas kehidupan setiap manusia yang percaya kepadanya. Saudara, ini memperlihatkan bahwa kita percaya akan keberadaannya Elohim, keberadaannya Tuhan, kesetiaannya Tuhan Elohim, dan kemahakuasaannya Elohim. Dia menuntun umat pilihannya, orang yang percaya kepadanya, termasuk kita di dalam Yeshua HaMashiach, yang sudah menggenapi Torahnya dengan mati di atas kayu salib, dan pada 3 hari 3 malam sesuai dengan firman-Nya dia bangkit, saudara, di antara orang mati. 3 hari 3 malam dia memberikan suatu kepastian akan kuasa maut, kuasa dosa, saudara. Ini adalah merupakan suatu jaminan keselamatan, jaminan penyertaan, kesetiaan, kemahakuasaan, kasih-Nya yang tak terhingga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, inilah yang membuat kita senantiasa boleh berpegang teguh akan setiap janji-janjinya, saudara. Dia meluputkan kita dari kuasa maut, dia meluputkan kita dari kuasa dosa, dia meluputkan kita dari segala yang mengintimidasi kita dalam bentuk apapun, saudara. Saudara, dia adalah Immanuel, dia yang menyertai. Immanuel yang sesungguhnya yang digenapi di dalam Yeshua. Dia turun dari Samayim untuk menjadi serupa dengan manusia, supaya dia mematahkan kuasa dosa, sehingga dia harus menderita dan mati dan bangkit di antara orang mati. Inilah yang membuat kita harus berjuang memiliki suatu iman, kepercayaan kepada Elohim Israel. Bangsa pilihannya dibuat untuk mereka bergantung kepada Elohim, ketergantungannya kepada Elohim, sehingga dia melihat kuasa Elohim. Pada waktu malam pun ada tiang api, sehingga perjalanannya tidak tersandung apa yang ada di depannya. Tidak ada kegelapan, yang ada adalah terang, karena ada tiang api yang benderang di malam hari, sehingga perjalanannya tidak tersandung, tidak terhambat, saudara. Di siang hari pun ada tiang awan, saudara. Saudara berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang kedaulatan Elohim di dalam memelihara hidup kita, di dalam memenuhi segala apa yang kita perlukan, saudara. Karena kita diberikan jalan yang membuat kita dapat berjalan, tidak ada hambatan dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari, saudaraku. Saudara, kalau kita bicara tentang penyertaan, perlindungan, kemahakuasaan, keberadaan Bapa Yahweh, bicara tentang apa? Bicara tentang iman. Ya, saudara. Ya, firman Elohim menyatakan bahwa kalau kita memiliki iman, kita menaklukkan dunia. Semua yang lahir dari Elohim itu menaklukkan dunia. Siapa? Iman kita. Iman masing-masing orang yang percaya. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan, dasar dari segala sesuatu yang sedang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Itulah yang membuat Ifrim atau Ibrani 11 seringkali saya berulang-ulang untuk meneguhkan hati saya, untuk meneguhkan saudara. Di dalam Ifrim atau Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa namun tanpa iman mustahil untuk menjadi berkenan. Sebab siapa yang mendekat kepada Elohim, dia harus percaya bahwa Elohim itu ada, dia ada, dan bahwa dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Artinya apa, saudara-saudaraku? Kalau kita percaya bahwa Elohim, Tuhan itu ada, itulah yang membuat kita berkenan. Kalau kita berkenan kepada Elohim, Elohim akan menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat kita menjadi teguh, saudara. Apapun yang sedang kita hadapi, saudara, bila kita bersama dengan Elohim Tuhan,
yang tidak kelihatan tapi pasti hadir dan menolong kita, membuat kita tidak perlu takut dan khawatir apapun. Kita mengerjakannya sesuai menjadi bagian kita, saudara. Dan bagian Elohim adalah yang memberkati hidup kita, saudara. Dan dikatakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Elohim, sungguh-sungguh percaya, berdoa, mengandalkan Elohim, ya, merenungkan firman dan sangat bergantung kepadanya, maka Elohim memberikan upah. Upahnya apa, saudara? Ya sesuai dengan apa yang sedang kita perlukan, apa yang sedang kita butuhkan. Karena Elohim ada dan bersama dengan kita. Itu yang pertama, saudara. Sehingga di dalam kita menghadapi situasi apapun, masalah kelaparan, masalah kekurangan, masalah sakit penyakit, masalah masa depan, masalah hidup kita sehari-hari, Bapa bersama dengan kita. Bapa bersama dengan saudara, Bapa bersama dengan saya. Inilah yang meneguhkan kita, menenangkan hati kita di dalam menjalani hidup kita sehari-hari, saudara. Membuang jauh-jauh dari keluh kesah kita, membuang jauh-jauh dari segala persangkaan-persangkaan buruk kita, pikiran-pikiran yang negatif, saudara, energi yang negatif kita bisa buang dari diri kita, saudara, sehingga kita sangat bisa bergantung kepada Elohim. Ya saudara, dia katakan bahwa akulah Elohim yang tidak pernah tertidur dan terlelap seperti kita. Pada waktu kita lelah, kita merasa mengantuk dan kita harus istirahat, tidak bisa menahan mata kita. Elohim tidak pernah tertidur, saudara. Dia menjaga kita di waktu kita sedang tidur. Dia menjaga kita di waktu kita sedang sibuk. Dia menjaga kita di waktu kita sedang susah. Dia menjaga kita pada waktu kita sedang takut, saudara, menghadapi situasi apapun. Dia menjaga kita, saudara. Itulah di dalam Tehillim 34, saudaraku. Orang yang takut kepada Elohim, dia mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita, berkemah di sekitar kita. Tehillim 34. Lalu meluputkan kita, saudara. Ini jaminan juga untuk menjaga hidup kita, betul, saudara? Itulah sebabnya, saudaraku, dia yang adalah Immanuel itu telah lahir di tengah-tengah kita sebagai Mesias dan Juru Selamat kita. Pada saat kita bergantung kepadanya, saudara, maka Yesua berjanji. Dia katakan, dengan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa. Sampai kesudahan zaman ini, aku ada bersamamu. Yesua yang sudah disalibkan, Yesua yang sudah menderita, Yesus sudah pernah tinggal di bumi ini, dan dia pada 3 hari 3 malam dia bangkit dari kematian. Dia telah mati buat kita. Dia katakan bahwa aku akan menyertai kamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Ini kalau janji manusia bisa bohong, saudara. Janji manusia bisa mengecewakan kita. Tapi kalau janji Elohim, janji Tuhan semesta alam ini yang sudah datang tinggal di antara kita, dia tidak pernah melupakan janjinya. Satu pun tidak ada. Kalau dia katakan dia menyertai kita, dia ada bersama kita sepanjang masa, artinya dia selama-lamanya sampai bumi ini akan berlalu, dia bersama dengan kita. Kuatkan hatimu, kuatkan hatiku, teguhkan hatimu, teguhkan hatiku, saudara. Karena dia sudah memberikan nyawanya. Sebab anak manusia pun datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai harga tebusan dari banyak orang, saudara. Itulah sebabnya di dalam Roma 8 ayat 32 saya baca. Saudara bisa membaca Roma 8 ayat 32. Saudara bisa membukanya dan membacanya. Dia yang sungguh-sungguh tidak menyayangkan putranya sendiri, melainkan dia telah menyerahkannya ganti kita semuanya. Bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Kalau dia sudah menyerahkan dirinya untuk hidup kita, menganugerahkan hidupnya untuk hidup kita, bagaimana dia tidak
menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia. Artinya, Dia menganugerahkan apa yang sedang kita perlukan. Dia menganugerahkan segala apa yang kita butuhkan. Dia menganugerahkan apa yang sedang kita hadapi untuk bersama Yesus untuk mengatasi segala sesuatu. Itulah sebabnya Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami sekarang adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Walaupun kita katakan luar biasa ini, Pak Miras, tapi firman Tuhan katakan itu tidak luar biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Itu artinya manusia masih memiliki suatu kekuatan. Dari mana? Bukan dari diri kita, tetapi dari Elohim, Tuhan yang hadir di dalam diri kita, di dalam Yeshua. Teguhkan hatimu, saudara, teguhkan hatiku. Dia ada bersama dengan kita. Dia menganugerahkan segala sesuatu. Artinya tidak mungkin. Yang orang bilang, kalau ini memang tidak bisa lagi, Pak Wiras. Saya juga katakan, memang betul. Saya secara manusia juga sepertinya tidak bisa memberikan suatu jaminan. Bisa atau tidak ada jalan keluar. Tetapi Elohim Tuhan memberikan jaminan. Betul, saudara. Elohim Tuhan Yesus Hamasiah, Dia mendengar rintihan kita, kesesakan kita. Dia melihat kesulitan kita. Namun syaratnya adalah berimanlah kepada Tuhan Elohim Bapa Yahweh dalam Yesus. Percayalah kepadanya. Saya pun juga berjuang untuk hal ini, supaya firman-Nya itu hidup. Firman-Nya yang adalah Elohim sendiri, yang hadir di tengah-tengah hidup kita, yang menjamin kita, yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Saudara, Immanuel, Elohim beserta dengan saudara. Immanuel, Elohim beserta dengan keluarga aku dan keluargamu, keluarga kita. Mari saudara, di dalam saya mengajak kegerakan serentak doa, saling mendoakan, hidupkan saudara. Kita menyebut keluarga-keluarga yang kita tahu, yang selama ini ada di sekitar kita, di kehilat kita, di jemaat kita, di gereja kita, di sesama kita, di keluarga kita. Sebut namanya saudara. Saudara juga akan disebut namamu oleh orang-orang lain, yang sama-sama kita saling menopang satu dengan yang lainnya, saudara. Ada kegerakan doa. Doa untuk Indonesia, agar semua penularan wabah virus corona ini segera selesai. Amin, saudara percaya? Segera selesai. Semuanya sehat. Dan banyak orang bertobat, kembali ke jalan yang benar. Bertobat dari kehidupan lamanya, kembali ke jalan yang benar, untuk menikmati kesempatan waktu anugerah ini. Yesus katakan, ladang ini sudah menguning. Siapa pekerja? Mintalah kepada Elohim Bapa, mintalah pekerja, karena ladang sudah menguning. Artinya inilah kesempatan waktu yang Bapa sudah anugerahkan kepada kita. Mari saudara, yang belum berdamai kita berdamai, yang belum mengasihi mari kita tingkatkan saling mengasihi. Mari kita saling membantu satu dengan yang lain, dengan hikmatnya Bapa Elohim kita Yesus Hamasiah. Bapa Yahweh memberkati saudara di dalam Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin.